Bayangkan Anda mencoba menjalankan software kecerdasan buatan paling mutakhir, tapi pakainya hardware komputer dari tahun 90-an. Pasti bakal crash kan? Iya, bener banget. Pasti langsung meledak itu komputernya. Nah, seringkali kita melihat ilmu agama dan sains keras itu kayak gitu. Kayak minyak dan air, dua sistem yang sama sekali nggak kompatibel. Betul. Seolah-olah berjalan di dua dunia yang beda. Tapi hari ini, di Deep Dive kita, kebetulan pas banget dengan perayaan Dies Natalis ke-56 mereka di 6 April 2026 ini, kita punya misi khusus. Kita mau menelusuri sumber-sumber soal evolusi gila dari UIN Wali Songo Semarang. Dan yang paling menakjubkan dari sumber yang kita pelajari ini adalah keberanian mereka membongkar asumsi itu. Asumsi kalau ilmu akhirat dan ilmu dunia itu butuh sistem operasi yang beda. Iya, ini menarik banget. Maksudnya bagaimana kampus yang dulunya murni dirancang buat mencetak ulama tradisional, tiba-tiba sekarang bisa punya fasilitas riset stem cell atau sel punca buat kanker. Ya, ini bukan sekedar sejarah transformasi kampus biasa. Buat Anda yang mendengarkan, ini semacam case study yang sangat brilian kalau Anda mau belajar memecahkan masalah kompleks pakai kerangka berpikir yang holistik. Oke, tapi mari kita tarik mundur sedikit ke fondasi sejarahnya dulu. Tahun 70, waktu mereka masih bernama IAIN Wali Songo, fokus utama mereka kan 100% ke dakwah dan pengkajian kitab kuning ya. Benar. Memang awalnya mereka itu dirancang untuk mencetak hakim agama dan guru madrasah. Nah, pertanyaan saya, kenapa harus nama Wali Songo? Apakah ini sekedar strategi branding lokal aja supaya lebih dekat dengan masyarakat? Bukan, sama sekali bukan sekedar branding. Nama itu justru bertindak sebagai kompas moral dan cetak biru mereka sejak hari pertama berdiri. Oh, maksudnya inspirasi utamanya gitu ya? Tepat sekali. Para wali di Tanah Jawa pada abad ke-15 itu kan sukses menyebarkan ajaran justru lewat pendekatan budaya yang sangat inklusif, bukan lewat doktrin yang kaku. Masuk akal sih. Pendekatan kultural ini yang pada akhirnya jadi DNA kampus tersebut. Betul, tapi DNA ini pada akhirnya menemui tantangan besar di era modern kan? Tentu saja, karena masyarakat berubah sangat drastis. Tantangan kompleks kayak cloning atau krisis iklim jelas nggak bisa dijawab cuma dengan merujuk secara harfiah pada teks klasik. Nah, kebuntuan pemikiran itulah yang akhirnya memicu transformasi radikal mereka di tahun 2014 saat mereka berubah menjadi UIN. Buat saya, mereka kan nggak memecahkan masalah ini dengan cuma nambahin mata kuliah umum ke dalam kurikulum agama kan? Sama sekali tidak. Kalau cuma pendekatan tambal sulam, masukin mata kuliah fisika atau biologi, itu nggak akan menciptakan terobosan apa-apa. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka memilih membangun sistem operasi intelektual yang sama sekali baru. Namanya Paradigma Unity of Sciences. Unity of Sciences. Di catatan sumber kita ada penyebutan model epistemologis Diamond Berlian Science. Tolong jelaskan sedikit, apakah ini semacam hierarki di mana agama ada di puncak piramida, lalu sains di bawahnya? Justru konsep Diamond Berlian Science ini secara tegas menolak hierarki semacam itu. Bayangkan sebuah berlian yang punya banyak sudut. Oke, sebuah berlian. Kalau disinari cahaya, setiap sisi memantulkan spektrum warna yang beda-beda. Tapi sumber cahayanya kan tunggal. Nah, wahyu Tuhan dan fenomena alam semesta itu dilihat sebagai sisi-sisi berlian tersebut. Saya nangkep sekarang. Keduanya memantulkan sumber kebenaran yang sama. Betul sekali. Keduanya nggak mungkin saling bertentangan. Jadi balik ke analogi teknologi kita di awal tadi. Sains keras, kayak biologi molekuler, itu ibarat hardware-nya. Dia menjelaskan proses mekanis bagaimana sel membelah. Tapi agama dan etika itu sistem operasinya. Analogi yang sangat presisi. Agama memberi panduan dan batasan kemana hardware ini boleh diarahkan demi kebaikan. Wah, itu fungsional banget. Lalu aplikasinya gimana tuh, misalnya di fakultas kedokteran mereka? Coba kita lihat riset stem cell kanker mereka. Itu kan sains yang sangat disruptif. Tapi, alih-alih membiarkannya bebas nilai, mereka membingkainya dengan prinsip bioetika Maqasid al-Syariah. Tunggu, Maqasid al-Syariah itu kalau tidak salah intinya perlindungan nyawa dan akal manusia kan? Tepat. Tujuan tertinggi dari syariat Islam. Tapi jujur nih, di bayangan saya peneliti di lab itu kan sibuk meneliti sel di bawah mikroskop. Gimana konsep etika agama kayak gitu bisa masuk ke mikroskop tanpa mengganggu objektivitas sains mereka? Kalau kita pakai sains objektivitas murni, peneliti cuma nanya satu hal. Bagaimana cara memanipulasi genetik sel ini biar agresif nyerang kanker?
Itu murni wilayah lensa mikroskopnya. Iya, sangat teknis perhitungannya. Tapi dengan kerangka bioetika maqasid syariah, sebelum eksperimen dilakukan, peneliti wajib nanya hal yang mendasar. Apakah prosedur manipulasi ini menghormati martabat pasien, atau malah berisiko membahayakan keturunannya? Oh, wow. Jadi etika itu nggak masuk ke dalam lensa mikroskopnya, tapi memandu niat dan tangan orang yang megang mikroskop itu. Benar banget. Ini membuat agama jadi jauh lebih fungsional untuk kemanusiaan. Tapi di dunia nyata nih, bukankah kampus dituntut untuk punya peringkat global? Apa mereka nggak takut kalau berpegang erat pada naskah kuno abad ke-16 justru bikin mereka melambat saat bersaing sama universitas barat? Paradoksnya, jangkar kultural itulah yang justru bikin mereka punya nilai tawar yang unik di tingkat global. Saat ini saja mereka sudah resmi masuk pemeringkatan bergengsi QS Asia 2026. Luar biasa. Dan saya dengar mereka juga mengirim mahasiswa sampai ke Irlandia kan? Ya, dan ekspansi global ini nggak bikin mereka cemas kehilangan jati diri, karena mereka melestarikannya lewat Wali Songo Center. Tempat naskah-naskah kuno itu dipelajari ya? Betul. Di gedung itu, naskah kuno dari abad ke-16 dipelajari dan dikonservasi secara mendalam. Dan uniknya, letaknya berdampingan langsung dengan fasilitas planetarium yang super modern. Mereka meletakkan masa lalu dan masa depan di bawah satu atap yang sama. Jadi buat Anda yang mendengarkan, apa makna terdalam dari semua ini? Evolusi UIN Wali Songo ngasih kita satu aha momen. Sains modern tanpa kompas etika bisa jadi sangat destruktif. Memeluk kemajuan masa depan sama sekali nggak berarti kita harus membakar jembatan dengan sejarah masa lalu kita. Sangat setuju. Dan jika kita tarik benang merahnya ke gambaran yang lebih besar, ini menyisakan satu pemikiran provokatif buat Anda. Jika krisis dunia saat ini terjadi karena pemikiran kita yang terlalu terkotak-kotak, sains dipisah dari moral, bisnis dipisah dari empati. Konsep minyak dan air tadi ya? Benar. Pertanyaannya, konsep minyak dan air apa? Atau hardware dan software apa dalam kehidupan pribadi atau karir Anda yang selama ini Anda anggap berseberangan, yang sebenarnya bisa mulai Anda integrasikan hari ini untuk menciptakan sebuah terobosan?